Jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Tes medis tuntas, Gallagher segera menuju Selhurst Park. Salah satu pemain muda milik Chelsea, Conor Gallagher baru saja menyelesaikan tes medis bersama Crystal Palace. Pemain berusia 20 tahun tersebut akan bergabung bersama Crystal Palace dengan skema pinjaman. Gallagher memang menunjukkan performa yang impresif bersama Charlton Athletic dan Swansea di musim lalu. Hal ini menyebabkan diincarnya pemain yang memenangkan Chelsea Academy Player of the Year tahun 2019 itu oleh beberapa klub. Namun menurut laporan Football London, sang pemain sudah menjalani tes medis pada hari Minggu silam. Selain Gallagher, pemain muda The Blues lainnya, Ethan Ampadu, juga akan dipinjamkan. Laga internasional akan dihelat, berikut daftar pemain Chelsea yang dipanggil timnas. Laga pembuka Premier League sudah di depan mata. Namun sebelum Premier League resmi dimulai, penikmat sepak bola akan disajikan laga fase grup UEFA Nation League terlebih dahulu. Skuad The Blues yang bertabur bintang pun dipanggil masing-masing negaranya untuk bertanding di laga UEFA Nation League. Berikut beberapa nama pemain Chelsea yang masuk ke dalam tim nasional. Mason Mount dan Tammy Abraham. Keduanya dipanggil tim nasional Inggris untuk menghadapi Islandia pada 5 September dan bertandang ke Denmark pada 8 September. Andreas Christensen, bek tangguh tersebut akan membela Denmark. Denmark sendiri dijadwalkan akan bertemu Belgia sebelum menghadapi Inggris. Ethan Ampadu, pemain muda yang musim lalu dipinjamkan ke RB Leipzig ini dipanggil tim nasional Wales yang dijadwalkan akan bertemu Finlandia pada hari Kamis mendatang dan menghadapi Bulgaria 3 hari setelahnya. Antonio Rudiger dan Timo Werner. Keduanya dipanggil tim nasional Jerman yang akan menjamu Spanyol di Stuttgart pada hari Kamis dan akan bertandang ke Swiss pada hari Minggunya. Kepa Arrizabalaga. Kepa dipanggil Luis Enrique ke tim nasional Spanyol. Selain menghadapi Jerman, La Furia Roja akan menghadapi Ukraina di hari Minggu. N'Golo Kante dan Olivier Giroud. Keduanya kerap menjadi starter saat pada Piala Dunia 2018 silam. Keduanya kembali dipanggil Les Blues yang akan menghadapi Swedia di hari Sabtu serta menghadapi Kroasia di hari Selasa. Mateo Kovacic. Kovacic yang membela tim nasional Kroasia akan menjalani laga tandang menghadapi Portugal di Estadio do Dragão. 3 hari setelahnya Kroasia akan kembali bertandang ke Prancis. Armando Broja. Broja yang saat ini dipinjamkan ke Vitesse Arnhem untuk pertama kalinya masuk ke skuad tim senior Albania. Bertepatan dengan ulang tahun ke-19-nya, Albania akan menghadapi Belarusia pada hari Jumat serta Lituania di hari Minggu. Reece James, Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher, Mark Well. Berbeda dengan Mason Mount dan Tammy Abraham yang dipanggil ke tim nasional Inggris senior, James, Hudson-Odoi, Gallagher dan Guel dipanggil ke timnas Inggris U21. The Young Lions akan menghadapi Kosovo di hari Jumat dan Austria di hari Selasa pada laga kualifikasi kejuaraan UEFA U21. Carlo Ziger. Pemain muda milik Chelsea ini masuk ke daftar skuad Kroasia U19. Kroasia sendiri dijadwalkan untuk bertemu Turki, Portugal, dan Slovakia. Jor-joran di bursa transfer, The Blues masih aman dari hukuman FFP. Menurut laporan Swiss, Ramble Chelsea berpotensi mengucurkan dana lebih dari 200 juta pounds pada awal musim 2020-2021. Meski demikian, London Biru diyakini akan terhindar dari hukuman financial fair play yang sebelumnya menimpa Chelsea di musim lalu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, di musim lalu, The Blues berhasil menjual Eden Hazard dan Alvaro Morata. Penjualan keduanya berhasil memberikan dana 173 juta pounds kepada Chelsea. Selain itu, keluarnya pemain-pemain dengan gaji selangit juga turut membantu The Blues terhindar dari ancaman hukuman FFP. Beberapa pemain dengan gaji mahal yang dilepas Chelsea diantaranya Gary Cahill, Pedro, dan Willian.
Dengan dilepasnya ketiga pemain tersebut, dihitung-hitung The Blues dapat menghemat 59 juta pounds. Angka ini belum lagi ditambah dari hak siar dan uang hadiah kompetisi. Chelsea memperoleh 41 juta pounds dari hak siar dan hadiah kompetisi setelah menjuarai Europa League di musim lalu. Selain itu, lolosnya Chelsea ke fase 16 besar Champions League 2019-2020 juga menyuntikkan dana sebesar 72 juta pounds. Sehingga bila dihitung kembali, pendapatan Chelsea mengalami peningkatan 31 juta pound di musim 2019-2020. Saat ini, peraturan FFP menetapkan maksimal kerugian sebuah klub adalah sebesar 30 juta euro dalam satu periode monitoring. Chelsea sendiri memiliki pengeluaran sebesar 263 juta pound selama 3 tahun terakhir. Namun, pengeluaran tersebut tertutup dengan pemasukan dari penjualan pemain yang mencapai 243 juta pounds. Rennes tak tertarik jual Edouard Mendy. Menurut media asal Inggris, Chelsea telah mengajukan 2 penawaran kepada Stade Rennes untuk mendapatkan Edouard Mendy. Namun hal sebaliknya diungkapkan media asal Prancis Ouest France yang menyatakan bahwa hingga saat ini Rennes belum menerima tawaran untuk Mendy. Ouest France juga melaporkan bahwa Rennes juga tak memiliki niatan untuk menjual kiper andalannya. Situasi Mendy saat ini juga semakin rumit, di mana sang pemain dinyatakan positif COVID-19. Dengan demikian, kiper 28 tahun tersebut harus menjalani karantina dan tak diizinkan untuk ikut bertanding melawan Montpellier di akhir minggu ini. Mendy sendiri masih memiliki kontrak selama 3 tahun bersama Stade Rennes. Kontrak jangka panjang ini menguntungkan Rennes apabila ada klub yang menginginkan jasa Mendy. Dengan adanya kontrak yang masih tersisa 3 tahun serta lolosnya Rennes ke Champions League, tampaknya 20 juta euro tak akan cukup bagi The Blues untuk merekrut Edouard Mendy. Chelsea saingi PSG dan Bayern Munchen untuk mendapatkan Brozovic. Kompatriot Mateo Kovacic di timnas Kroasia, Marcelo Brozovic, masuk ke dalam daftar pemain yang akan dijual Antonio Conte. Brozovic memang mau tak mau dijual oleh Inter mengingat Conte ingin mendatangkan N'Golo Kante dan Tanguy Ndombele. Sejumlah klub lantas langsung dikaitkan dengan pemain berposisi gelandang tersebut seperti Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, dan Chelsea. Brozovic sendiri sempat bermain bersama Kovacic di Dinamo Zagreb dan Inter Milan. The Blues memang berniat untuk mendatangkan pemain baru dengan posisi gelandang bertahan. Menurut media 90min.com, apabila Kante berhasil dijual, maka Chelsea akan merekrut gelandang bertahan milik Inter Milan yaitu Brozovic. Di sisi lain, Chelsea juga ingin datangkan Declan Rice tetapi harga yang dipatok West Ham sangatlah tinggi. Dengan muncul nama Brozovic menjadi alternatif akan memberikan sesuatu yang berbeda di lini tengah skuad Lampard. Selain itu, kontrak Brozovic bersama Inter tersisa 2 tahun lagi. Besar kemungkinan nilai jual sang pemain tersebut di bawah dari harga Declan Rice. Datangkan Chilwell, fullback Chelsea semakin tajam. Kedatangan Ben Chilwell serta keberadaan Reece James dipercayakan mempertajam fullback Chelsea. Musim lalu, Lampard memiliki opsi Marcos Alonso dan Emerson Palmieri di posisi fullback sisi kiri, serta Cesar Azpilicueta dan Reece James di posisi fullback sisi kanan. Dengan asumsi Chilwell telah sembuh dari cedera di bulan September, kemungkinan besar pemain 23 tahun tersebut akan menjadi starter dalam skuad The Blues. Lampard yang musim lalu seringkali menggunakan formasi 3-4-3 dengan Marcos Alonso yang bermain sebagai wingback kiri, pemain Spanyol tersebut dianggap cocok dengan posisi tersebut, namun kurang memiliki kecepatan yang mumpuni. Apabila Lampard memainkan Chilwell, bek yang didatangkan dengan dana 50 juta pounds tersebut diyakini akan mampu memberikan umpan ke lini tengah Chelsea yang diisi Mason Mount atau ke lini depan Chelsea yang diisi Christian Pulisic. Selain itu, Lampard juga memiliki bek sayap yang masih muda, Reece James. Musim lalu, James berhasil menunjukkan kemampuannya sebagai bek sayap yang eksplosif. Ia seringkali melakukan overlap untuk membantu serangan Chelsea. James juga memiliki kemampuan crossing yang luar biasa. Jurnalis The Bread of London, Michael De Vito, juga yakin apabila Chilwell ditandemkan dengan James, maka Chelsea akan memiliki bek sayap yang mematikan. Keduanya akan mampu berkontribusi ke permainan Lampard yang seringkali memulai serangan dari sisi sayap.
Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!